Ambil tas ibu sana. Tergantung, tergantung. Udah ibunya mau ada penilaian. Minta tolong. Halo guys. Ya, maaf. Bu Asih salah enggak sih? Di 3 Pak. Malah Bu Asih. Ujang bor 3. Pak Ujang bor 3. Iya. Buat siapa dulu Pak? Mau latihan dulu kan kita. Baik, saya mohon izin dari room induk mau ke bor 3 dulu. Terima kasih, selamat menunaikan coaching dan coaching. Berapa orang, Bu? 2 Pak. Hah? Kalau kita 2 orang. Oh, berdua, satu. Iya, Oh, sama seperti kemarin Pak, jadi ininya, anggotanya. Bu Ramlah mau Iya Pak. merekam nggak? Saya merekam juga nih. Mudah-mudahan sampai di mana kekuatan HP saya nih. Oh, maksudnya ngerekam di HP Pak? Mhm. Jaga-jaga aja, biasa. Oh, ya udah Pak, kalau misalkan antisipasi nanti saya minta dari Pak Ujang aja berarti. Ya Nggak saya apa-apa? coba tuh. Nggak apa-apa. Nggak tahu nih Bu kekuatannya berapa menit atau lamanya kan saya semampunya aja lah. Mhm mhm. Kelihatan loh Pak dari layar itu HP-nya. Ya nggak Takut apa-apa sih. dikira nanti ngelihat pertanyaan. Enggak, terekam. Nggak apa-apa sih Bu. Nah, saya sembunyikan dulu gini tadi ya. Kelihatan nggak? Nah, iya. Iya, nggak kelihatan. Nggak ya, ya udah. Ya. Saya rapikan. Mau siapa dulu Pak? Ya seperti Kemarin? konsep kemarin aja berarti Oh, Ibu ya udah. apa? Saya coach Coba dulu berarti. pertanyaannya kemarin yang mana dulu nanti biar sama Nah, bertanya biar iya sama Pak. biar sama. Jadi kemarin itu pas saya mengajukan pertanyaan yang di awal tuh kan, kalau tujuan kan, Mhm, mhm, apa yang pas identifikasi, pas saya nanya ke Bapak itu terkait dengan, apa sih namanya, permasalahan yang Bapak hadapi itu apa gitu kan. Nah, mhm, Bapak
Bapak kan harusnya maksudnya menjawabnya, hanya masalah aja gitu, Mbak. Cuman kemarin Mhm, itu Bapak Bapak menjawabnya secara detail sampai solusi gitu tuh apa, mmm, dijawab gitu. Padahal kan jelaskan. nanti nanti pas solusi kan nanti ada pertanyaan strategi apa gitu kan ya, Mmm, yang di coba alurnya itu. di-share dulu itu, itunya pertanyaan itunya word-nya biar bisa terarah nanti. Oh ya udah nanti Di-share lupa dulu ke mana? Di nanti di lupa. di Saya grup WA itu. aja kali ya? Hmm? Saya WA aja kali ya? Iya iya sok, mangga. Entar dulu. Kemarin Bapak problemnya mengumpulkan tugas kan? Mhm mhm. Siswa yang telat oh. Entar dulu. Mengumpulkan tugas. Saya biar terarah gitu, Pak. Entar dulu, Pak. Daya itu identifikasinya ini. Entar, Pak. Hmm. Oh, adzan dulu lah. Mm-mm. Tadi Bu Yuyun bilang nggak apa-apa kan kita ini dulu Apa? apa sih namanya? Latihan dulu gitu kan, Pak? Ya langsung aja nggak apa-apa. Hmm, bentar. Di tanggung jawab itu saya nanya ini deh. Bentar, Pak. Kemarin tuh saya sebentar, Pak. Perasaan saya tuh udah coba buat beberapa takut salah doang gitu tuh, Pak. Hmm. Ya gimana Pertanyaannya coba saya tadi bawa di ya, apa, di LMS baca, cuman saya lupa ngedownload atau apa itu tadi kemarin. Tadi itu lupa ke nih WA-in. Bapak, saya kirim di WA ya. Iya Mangga. Mmm, Tirta Tirta, entar mana WA-nya? Pak Ujang. Mmm, Tuh, Pak, masuk nggak? Udah ada? Roma. Oh. Sekarang itu, Ibu teh coach-nya atau coaching-nya? Terserah Bapak, Bapak mau siapa dulu perannya? Mau saya dulu yang coach-nya atau Pak Ujang? Bebas saya. Kemarin siapa dulu? Saya? Kalau latihan kemarin saya dulu, baru Bapak koci. Terus yang kedua Bapak coach, saya kocinya. Oh, iya iya. Sesuai dengan jadwal kemarin aja, Bu. Oh ya udah. Mulai aja nih Pak. Entar baca dulu ini. Ya. Ini Ibu yang di WA itu pertanyaan dari itu dari apa, Nak? Dari LMS ya?
Iya kan di LMS itu kan nggak boleh ada pertanyaan bagaimana dan mengapa ya, Hmm, eee, harus kalau yang saya perhatikan itu, ya harus pertanyaan itu harus apa nih Pak, entar dulu saya takut hmm, salah. Jadi apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, di mana. Jadi yang harus dihindari itu mengapa, apakah, sudahkah gitu tuh, itu yang harus dihindari kalau oh, dari apa sih, materinya mah. hmm, ya mudah-mudahan. Tapi, paling nanti saya di ini nanti saya mau nanya ke waktunya kali ya, Pak, di Ya Bu, bagian sampai jam berapa? Ini kan kita 3:30 nih, sampai jam? heeh, sampai jam berarti 30 menit aja, Pak. Oh, Kan kata kata Bu Yuyun tadi kalau mau latihan, latihan dulu nggak apa-apa dikasih 5 sampai 10 nggak apa-apa, ini kita buat diskus aja dulu nyepakati gitu ya, Pak, ya. heeh, Biar biar nanti nggak ada kekeliruan gitu tuh, Pak. mhm. Ya Kalau langsung tanggung langsung aja lah biar waktu efektif sayanya Bu, ada oh gitu. keperluan keluar, mhm. Oh ya udah, heeh. Entar dulu. Mulai ya, Pak. Sekarang tuh saya coach-nya, Saya dulu berarti coach atau Bapak? oh Bebas. ya ibu coach-nya, benar benar. Oh ya udah. Kemarin tuh mengenai persoalan nilai ya? Heeh heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ujang, menjelang sore ya. Siang Mhm. siang menjelang Gimana sore kabarnya Bu Romlah. Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Mhm, Pak Ujang punten ini ada yang bisa saya bantu tadi, Pak Ujang bilang ada yang ingin Bapak bicarakan, kira-kira iya apa yang ingin betul. Bapak, bicarakan Pak? Baik Ibu Romlas, sebetulnya saya memiliki permasalahan nih bisa dikatakan curhat juga ya terkait dengan Mhm siswa yang ada beberapa siswa dalam satu kelas ini yang tidak atau permasalahan yang selalu tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh saya seperti sebagai guru bidang studi pendidikan mhm kewarganegaraan. Nah, ini tentunya kendala tersebut kan permasalahan yang ada di kelas tentunya saya harus bagaimana caranya sebagai guru mensiasati atau memberikan stimulus kepada siswa agar siswa tersebut memberikan ataupun melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai harapan saya seperti itu. mhm. Oh, ya berarti permasalahan yang Bapak hadapi terkait dengan, siswa yang, telat dalam mengumpulkan tugas ya, Bapak, ya? Iya betul Oke, Ibu. apakah Bapak sudah mencoba beberapa strategi untuk membantu anak tersebut, Pak? Sudah sebetulnya Bu, sudah saya terapkan Mhm, strategi tersebut, diupayakan secara maksimal, baik melalui pendekatan secara pribadi, berbicara ya, eee, secara personal ini ya, bertemu langsung, mhm, yang kemudian kita tindak lanjuti beberapa hari kemudian, ya tentunya tidak tidak mhm, setiap siswa yang kita berikan motivasi itu merespon baik, masih masih ada, dari sekian banyak siswa itu yang melalaikan, walaupun kita sudah mhm, berusaha secara maksimal untuk melakukan upaya-upaya pendekatan, ya terutama seperti yang sudah saya lakukan, sebelumnya kan di awal masuk itu saya memberikan statement dan kesepakatan bersama atau bisa dikatakan kesepakatan kelas Bu ya, mhm tentang tugas-tugas dalam pelajaran yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada siswa, kemudian termasuk saya memberikan motivasi kiat-kiat bagaimana untuk belajar, misalnya di ranah ilmu sosial ya, KPPKN kan masuk mhm, ke dalam rumpun ilmu sosial, Bu, ya. Nah, saya iya, saya sampaikan trik-triknya, cara-caranya kepada siswa tersebut. Tapi tentunya bagi siswa yang terbiasa mungkinnya di SMP-nya Iqra ataupun membaca, alhamdulillah mereka memahami. Dilihat mhm dari asesmennya gitu kan, mhm dari hasil baik, pretest-nya maupun post-test-nya seperti itu. Akan tetapi dari sekian banyak itu tadi, ada beberapa siswa yang kendalanya seperti itu, bahkan
dari sisi aspek keterampilan, tugas saja atau psikomotorik, itu melalaikan. Bahkan kita sudah menyampaikan di awal itu, ketika diberikan tugas, jangan lupa dasolan dan desainnya ya, menyelesaikan sesuai dengan mhm, tepat waktu atau mhm, pengumpulan tugasnya agar, tidak menghambat serta mengganggu kepada kegiatan materi ataupun pembelajaran selanjutnya seperti itu, tapi masih saja ada. Nah, ini tentunya kan masalah, Bu, ya. Nah, ini masalah setuju, ini tentunya saya upayakan secara maksimal tadi melalui pendekatan, personal ya, persuasi, preventif di awal sudah ya dijelaskan, sampai kepada kiat-kiat untuk belajar secara positif, secara baik. Akan tetapi mhm, di tengah perjalanannya itu tadi masih ada seperti itu, bahkan melewati semester dari ganjil ke semester genap mhm, itu masih, dengan anak tersebut masih melakukan seperti itu, lalai terhadap pengerjaan tugas yang diberikan oleh gurunya, sampai-sampai ya kita sebagai guru kan melihat dari aspek sisi lain, wah ini berarti anak harus, mendapatkan bimbingan nih, mhm. bimbingan konseling, baik bukan hanya kita sebagai guru saja, mungkin dari wali kelasnya, BK-nya, serta keterkaitan kedua orang tuanya seperti itu. Itu, Baik. mhm, Baik itu Bapak, berarti Bapak sejauh ini sudah melakukan strategi untuk membantu anak tersebut ya, Pak, ya. Nah, kira-kira nih, betul, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi hambatan utama dalam apa namanya, dalam membantu anak tersebut gitu loh, Pak? mmm, hambatan utamanya sebetulnya sih ya, kita harus waktu, Bu, ya, karena Mhm, untuk melakukan pendekatan personal itu tentunya kan kita di luar jam pelajaran, Bu, ya, di luar KBM. Nah, hal mhm, tersebut tentunya kita juga kan memiliki kesibukan tersendiri, Bu, ya, mhm, kegiatan-kegiatan di luar KBM, tapi selama kita masih ada kekosongan waktu tentunya kita juga melayani siswa, karena juga kita pelayan siswa ya di sekolah walau bagaimanapun juga. Akan tetapi dengan alokasi waktu yang disediakan tersebut, tidak semua siswa datang ataupun bahasanya menjemput bola seperti itu. Jadi mhm, kita ini betul-betul ya beberapa kali, beberapa minggu pertemuan ternyata siswa tidak mau apa merapat atau jemput bola mhm, seperti itu, sehingga ya kita kan itu termasuk daripada kendala ya, yang kita mhm, kita hadapi bukan hanya kendala waktu, tapi kendala personal si anak itu sendiri, seperti itu. Tapi bagi mereka, anak ataupun siswa yang aktif, yang kreatif dan mengikuti jam yang kita berikan alokasi waktunya, alhamdulillah, sesuai dengan harapan kita tentunya ya, mhm, yang kita capai seperti itu, ada mengalami sebuah perubahanlah, seperti ya, itu. Tapi dari sekian banyak itu tadi ada, beberapa terutama 2 orang seperti itu. Nah, ini merupakan kan hambatan yang sudah saya lakukan dari sisi waktu sudah saya terapkan, dari segi personal anak itu sendiri sudah saya terapkan, nah tapi masih saja seperti itu, Bu. mhm. Mhm, Oh, iya, Bapak. Nah, mhm, tadi Bapak, sudah mengungkapkan ya, Bapak, ya, sudah mhm. melakukan strategi, mungkin yang sudah Bapak lakukan beberapa, eee, belakangan ini gitu kan. Nah, kira-kira Bapak, apa saja kira-kira, ada nggak langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan gitu ya, ke depannya setelah strategi tersebut sudah dilakukan, tapi masih ada saja gitu kan beberapa siswa, kira-kira langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan ke depannya untuk membantu anak tersebut supaya bisa maksimal itu seperti apa, Pak? Mmm, baik. Langkah-langkahnya tentunya saya sebagai guru kan yang namanya guru kan tetap tadi saya sampaikan pelayanan prima, tetap langkah-langkah yang saya lakukan, melakukan pendekatan lagi, Bu, ya, baik personal, secara personal terutama pribadi, yang tentunya berkolaborasi dengan guru bimbingan konselingnya, dengan wali kelasnya, sampai dengan kita menghadirkan kedua orang tuanya. Ya, itu, tentunya langkah-langkah yang ke depan akan kita lakukan tetap seperti itu, karena, langkah itu merupakan langkah yang paling gitu yang sudah diterapkan, kalau orang tuanya hadir, guru bimbingan konselingnya ada, memberikan stimulus, motivasi, kita sebagai guru bidang studi, termasuk wali kelasnya juga,
Nah, itu salah satu upaya ya melakukan kolaborasi lah di antara, rekan sejawat dan orang tua untuk menyelesaikan persoalan siswa yang mengalami keterhambatan dalam mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas tadi. Jadi langkah di semester ganjil itu berhasil, tapi ternyata masih ada, 2 siswa lagi, yang lalai seperti itu. Tentunya di semester genap langkah tersebut kita lakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan langkah tersebut anaknya bisa memahami bahwa tentunya perjuangan yang dilakukan oleh guru bidang studi, wali kelas, bimbingan konseling, termasuk orang tua sangatlah luar biasa tentunya ya, melakukan upaya pelayanan prima secara maksimal. Akan tetapi, bagaimana kita memberikan tentunya stimulus supaya anak tersebut sadar. Nah, bahkan kita libatkan juga, guru pendidikan agama Islam ya, spiritualnya seperti Mhm, kiat-kiatnya supaya mereka tersentuh secara pribadi dari hati nuraninya, perasaannya tentang bagaimana bahwa hidup ini dari aspek religi tentunya kan harus adanya proses upaya dilakukan atau perjuangan lah bahasa mhm, ini supaya anak itu istilahnya betul-betul berjuang dulu. Kalau sudah berjuang kan tentunya apapun yang terjadi baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, itulah, langkah-langkah yang tentunya di semester genap atau berikutnya saya lakukan seperti itu. Jadi, tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan sebagai guru kepada siswanya. Jadi, kalau toh siswanya masih seperti itu mungkin intinya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengisahkan juga bahkan mungkin menyampaikan yang namanya hidayah itu kan walaupun anak nabi saja ketika zaman Nabi Nuh ya, Kan'an saja kalau belum mendapatkan hidayah aja tenggelam seperti itu. Itu anak mhm, nabi apalagi ini ya kan nah kita kembali kepada situ. Tentunya keikhlasan, kesabaran perlu ditingkatkan juga kita sebagai guru karena, keikhlasan dan kesabaran ini merupakan salah satu proses ataupun ujian yang harus dijalani oleh seorang guru atau pengajar, seperti itu, Bu, langkah-langkah yang saya terapkan ya, artinya perlahan-lahan tapi, mengenai sasaran, seperti itu. ya, luar biasa sekali ya Bapak, langkah-langkah strategi yang sudah Bapak lakukan selama ini gitu. Ya sudah sesuatu semua butuh proses insya Allah Pak, segala sesuatu itu setiap langkah kita pasti akan membuahkan hasil yang, pencapaian yang, bagus sekali gitu Pak ya. Nah sekarang Bapak, apakah Bapak memiliki target spesifik untuk setiap langkah aksi tersebut Bapak? Ya tentunya target secara spesifik ya yang namanya guru kan memiliki target Mhm, supaya, permasalahan yang tertinggal kedua anak tersebut ya tuntas seperti itu sesuai dengan harapannya. Target ada, kita perjuangkan bagaimana, bukan hanya di kita sebagai guru bidang studi saja, mungkin guru bidang studi yang lain juga, sama. Apalagi kalau toh tentunya sebagai wali kelas itu upaya itu harus betul-betul maksimal dilakukan. Jadi supaya di dalam rapat kenaikan kelas itu wali kelas, misalnya sebagai wali kelas, itu tidak mhm, disalahkan, begitupun juga kita dengan bidang studi ya, guru bidang studi tidak disalahkan. Apakah kita sudah melakukan pengayaan mhm. seperti remedial ya, atau kita sudah melakukan tindak lanjut asesmen yang lain, penilaian rekan sejawat atau yang lainnya tentunya itu harus kita upayakan juga, bahkan rekam jejaknya juga harus ada, bentuk fisiknya juga sudah ada, dokumentasi seperti foto atau bahkan video durasi setengah atau 1 menit itu harus ada sebagai bukti ketika kita sudah melakukan pelayanan prima terhadap siswa tersebut, seperti itu. Iya Itu, iya. mhm. Iya, sekarang, apa kira-kira Pak, komitmen Bapak, terhadap rencana Bapak tersebut gitu ya? Mhm. Komitmen saya dalam rencana tersebut tetap dan konsisten saya lakukan,
walaupun misalnya berganti kelas, berganti tingkatan siswa ya, tahun berikutnya siswanya berbeda lagi misal mengalami, hal yang sama lagi siswa didapat siswa seperti itu lagi, tetap kita, konsisten melakukan upaya, langkah-langkah, strategi yang kita lakukan yang intinya berbagi praktik baik, menerapkan budaya positif yang betul-betul sesuai dengan kodrat zaman lah kalau menurut bahasa Ki Hajar Dewantara, Bu, ya. Jadi, kita membimbing lah, bukan dari, aspek trilogi itu betul-betul diterapkan ya, dari Ing Madio Mangunkarso, kemudian Ing Madio Suntulodo, Ing Madu Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani itu betul-betul kita terapkan berusaha lah. Walaupun kita ini manusia memiliki keterbatasan, tapi dari keterbatasan itu tentunya kita upayakan secara maksimal. Intinya tetap konsisten. Ke depan tetap harus kita konsisten lakukan seperti itu sehingga kita mengetahui kelemahan kita dari sisi mana, kekurangan kita dari sisi mana juga. Nah, dari kekurangan serta kelemahan kita itu tentunya kita harus bisa merefleksi diri. Oh, ternyata dari perjalanan waktu ini tentunya untuk mengetahui, untuk menyelesaikan atau membina siswa tersebut, ternyata kita tahu kuncinya, seperti itu. Memang segala sesuatunya perlu proses, seperti itu, Bu. Jadi tetap Wah, bagus konsisten pada dasarnya, seperti itu, ke depannya. bagus sekali ya, Pak, saya sangat Hmm, mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak ke depannya hmm. ya, Pak. Amin amin amin. Eee, ada lagi yang mau Bapak ungkapkan terkait dengan permasalahan Bapak Eee, atau mungkin sudah dicukupkan? Alhamdulillah cukup mungkin, Bu, adapun untuk merefleksi nanti atau sekarang, mangga silahkan, gitu. Mos Sama-sama kita saling langsung aja berarti, Pak? langsung saja, nggak apa. Oh, ya, alhamdulillah Bapak, dari pertanyaan yang saya ajukan gitu ya, Pak, ya, mungkin sebelumnya karena sudah ada koordinasi terlebih dahulu, jadi sudah terarah gitu, Pak, tidak seperti Iya, kemarin. Kalau gitu. kemarin kan, ketika saya menanyakan sebuah pertanyaan identifikasi itu, Bapak jawab, Mmm, full dengan solusinya gitu tuh, Pak. Jadi kalau sekarang sih iya. heeh, sesuai dengan alurnya gitu, Pak, maksudnya terarah, ketika saya mengajukan pertanyaan yang bagian identifikasi, Bapak menjawab sesuai dengan ininya gitu, jawabannya gitu tuh. Tidak Baik, terima kasih, Bu. gimana, Pak, bagus itu. Mhm. Baik, Mungkin terima kalau kasih, Bu, dari karena waktunya Bapak sendiri, pertanyaan yang saya ajukan itu sesuai atau tidak gitu? alhamdulillah sesuai. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu tentunya kepada saya sesuai dan saya juga menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu dan berdasarkan pengalaman saya di lapangan menangani masalah yang saya ungkapkan tadi seperti itu. Mungkin Ya, itu, saya rasa ya, cukup terima karena kasih waktu Bapak. sudah 17 menit, Silahkan Bapak. eee, kita sisai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang menjelang sore, Bu Romlah, bagaimana Selamat keadaannya? siang Bapak, alhamdulillah kondisi sehat, Pak. Alhamdulillah, baik, tentunya kita pada pertemuan atau coaching kali ini tentunya saya akan menanyakan tentang bagaimana apakah Ibu sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar memiliki mungkin persoalan-persoalan yang tentunya harus diungkapkan ataupun diutarakan karena walau bagaimanapun juga kita manusia penting atau perlunya sebuah ungkapan itu untuk mengurangi beban pikiran kita, karena tentunya kita juga banyak permasalahan di dalam keluarga, mengurusi ibu, mengurus suami, ngurusi anak mungkin atau saudara. Nah, tentunya apalagi di sekolah. Nah, itu, tentunya harus disikapi dengan keikhlasan, kesabaran. Nah, baik, mau saya sampaikan, kira-kira Ibu permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi dalam pekerjaan Ibu saat ini di SD, ya di tempat Ibu bekerja atau mengajar seperti itu? Silakan, Bu,
disampaikan mungkin. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya ya terkait dengan problem yang saya hadapi di SD Bapak. Jadi gini Pak, saya itu memiliki masalah terkait dengan anak didik saya. Ya ada Iya. beberapa siswa yang memang belum bisa membaca lancar dan ada juga yang baru bisa membaca, hanya sebatas suku kata. Padahal yang kita ketahui ya Pak, pembelajaran IKM ini kan yang saya perhatikan gitu kan, butuh pemahaman yang tinggi gitu terkait dengan, materi tersebut. Kalau misalkan anaknya saja tidak bisa membaca bagaimana bagaimana kita bisa memberikan, pemahaman? Artinya mungkin bisa saja dengan cara saya membacakannya gitu, Pak. Tapi, dengan begitu banyak artinya beberapa orang gitu. Jadi, apa namanya, treatment saya terhadap anak untuk memberikan saya memfasilitasi, diri saya ke anak itu kayaknya kurang maksimal gitu, Pak. Itu sih problemnya, Pak, yang saya hadapi di kelas. Mmm. Nah, Ibu ya, jadi problem itu yang dihadapi. Nah, tentunya Ibu sebagai pengajar, kita ketahui ya, berusaha secara maksimal untuk, bagaimana melakukan sebuah strategi lah ya, bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tentunya ya. Mungkin secara perlahan-lahan, mungkin bisa diungkapkan Bu, bagaimana nih strategi yang Ibu lakukan selama ini atau selama mungkin bertahun-tahun menghadapi siswa atau mungkin Ibu mengajarnya mungkin pernah, pindah tingkat atau pindah kelas seperti itu. Nah, itu bagaimana pula ya? Terutama ya strategi yang Ibu lakukan terhadap, permasalahan yang sedang Ibu jalani seperti itu. Ya silakan Bu. Strategi yang sudah saya lakukan sebetulnya sudah ya, Pak. Kayak misalnya Mmm. memberikan bimbingan tambahan untuk anak terkait, treatment bagaimana, mereka bisa belajar tambahan untuk belajar membaca seperti itu. Jadi, sudah saya lakukan itu semua, jadi setelah belajar selesai KBM, kita adakan pembinaan terhadap anak tersebut untuk mengarahkan membimbing mereka dalam hal membaca seperti itu, Pak. Dan sekarang, untuk tahun ini alhamdulillah sih sangat terbantukan dengan adanya program sekolah yang, klinik balis itu yang mana, apa namanya, program tersebut membantu membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi setidaknya sedikitnya saya banyak terbantulah, bukan sedikitnya, banyak terbantu dengan program tersebut gitu, Pak. Itu strategi yang saya lakukan. Mmm. Jadi, selain saya membimbing mereka dalam hal membaca, saya juga mencari informasi terkait bagaimana nih background, siswa-siswi saya yang, belum bisa lancar membaca tersebut gitu, Pak. Dengan orang tua, Mhm. menggali informasi kepada orang tua, seperti itu, Pak. Sudah saya lakukan sih Oh gitu seperti ya itu. strategi. Dari strategi yang Ibu lakukan tersebut, bagaimana dari sisi mungkin sarana prasarana ataupun tempat apakah, memadai atau mungkin, selama ini Ibu selalu menyisihkan waktu di luar KBM atau ketika dikaitkan dengan KBM itu pelaksanaan itu strategi yang Ibu lakukan tersebut? Jadi pelaksanaan untuk, pembinaan tersebut dilakukan setelah KBM, Pak. Jadi kalau terkait dengan sarana Mmm. prasarana mungkin kita sudah memfasilitasi kayak misalnya di dalam ruangan kelas itu saya tempel misalkan, apa namanya, gambar yang bertuliskan hanya sedikit saja supaya mereka setiap hari melihat gitu ya, Pak, ya. Mungkin untuk anak Iya. yang belum bisa membaca secara lancar akan mudah gitu, Pak. Dengan mereka Mmm. mengeja gitu, tapi dengan kalimat yang hanya sedikit, tidak kompleks seperti itu, Pak. Terus, kalau di dalam ruangan kelas juga ada pojok baca seperti itu, yang mereka bisa manfaatkan Mhm. untuk, menstimulus mereka gitu, Pak. Menstimulus mereka supaya mereka bisa lebih dengan buku bacaan, seperti itu sih, Pak. Sudah cukup memadai kalau menurut saya gitu, Pak. Hanya saja, Mhm mhm. ketika saya mengulik informasi lebih dalam lagi terkait dengan habit anak di luar sekolah gitu ya, maksudnya bagaimana apakah Mhm. mereka
di rumah itu difasilitasi atau sering belajar, membaca dengan orang tuanya atau tidak, ternyata ditemukan mereka, tidak gitu Pak, hanya sebatas di sekolah, seperti itu Pak. Hmm. Baik Bu, kemudian dari strategi tersebut tentunya sebelumnya Ibu mungkin mendiagnosis dulu, kenapa si anak itu di kelas 3 yang Ibu ajar, kok masih ada yang belum bisa membaca. Mungkin Ibu kan, mendiagnosisnya kok di kelas 2 atau guru di kelas 1. Nah itu bagaimana Ibu melakukan diagnosa untuk atau mengetahui anak tersebut misalnya kok bisa sampai belum bisa membaca seperti itu, Bu? Oke, jadi sebelumnya saya mendiagnosa mereka ketika kenaikan kelas itu ya, Pak, ya. Ketika awal Mmm, masuk itu saya mendiagnosis membuat diagnosis jadi berupa tes mhm, membaca. Tersebut saya tes membaca ternyata ditemukan, seperti itu, Pak, ada beberapa siswa yang masih belum lancar membaca gitu tuh, Pak. Jadi itu cara tes diagnosisnya selain saya mencari informasi, setelah setelah tahu hasilnya saya, memanggil orang tua, untuk menanyakan habit mereka di luar sekolah seperti apa gitu, apakah mereka sering diberikan buku bacaan atau dibimbing dalam hal membaca atau tidak, seperti itu. Ternyata setelah ditemukan hasilnya orang tua tidak mendampingi untuk mereka bisa belajar bersama mereka gitu kan, sama orang tua, mmm, eee, itu Pak yang saya temukan. Sudah melakukan tes mmm, diagnosisnya dengan membaca, dengan maksudnya tes ya? membaca. Oh, oh, alhamdulillah ya udah mengetahui ya dengan diagnosis tersebut. Kemudian tadi strategi, mendiagnosis, kemudian langkah-langkah ke depannya nih yang akan Ibu terapkan bagi siswa yang belum membaca tersebut apa saja kira-kira? Termasuk mungkin Eee kiat-kiatnya, Bu, ya? Heeh, Mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, karena memang di sekolah itu kan sekarang sudah ada program klinik balis itu ya, Pak, ya, yang memang untuk iya, menangani masalah siswa yang belum bisa membaca. Jadi saya berkolaborasi dengan, eee, pihak pihak yang apa namanya, bertanggung jawab bukan bertanggung jawab, yang apa namanya, menjalankan program tersebut, seperti itu, Pak. Jadi kita sebagai wali kelas mendata siswa-siswa siapa saja nih yang belum bisa membaca yang kemudian nanti data tersebut diserahkan kepada, apa, program balis ini Pak, yang penanggung jawab program balis untuk bisa diikut sertakan dalam pembinaan lebih lanjut seperti itu Pak. Selain itu mungkin, mmm, yang akan saya lakukan adalah memberikan, apa namanya, sosialisasi, bukan sosialisasi ya Pak, lebih kepada memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut supaya bisa dibimbing sama-sama kita pihak sekolah kita di sekolah, tapi di rumah pun harus dibina juga dalam untuk membantu supaya si anak didik ini bisa membaca dengan lancar seperti itu, Pak. mmm. Kemudian apakah Ibu mengalami kendala ketika melaksanakan, kegiatan atau membantu siswa yang belum bisa membaca, bahkan itu kan di luar KBM, Bu, ya. Nah, itu tentunya kendala kendala apa yang Ibu hadapi ya pada saat itu tentunya ketika dalam melakukan upaya pembinaan secara maksimal terhadap siswa yang bisa dikatakan memiliki kebutuhan untuk lebih cepat bisa membaca seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Bu Romlah itu? Kendalanya mungkin yang saya hadapi itu adalah faktor dari anaknya sendiri. Yang namanya, siswa kalau pulang KBM mungkin udah siang ya, Pak, ya, kondisinya sudah nggak fokus lagi Mhm, gitu, seperti itu, Pak. Jadi, terkadang mereka kalau misalkan jadi mood mereka ketika sedang tidak mood-nya gitu kan, dia nggak mau ikut bimbingan. Tapi kalau misalkan memang, mood-nya bagus, ya mereka ikut bimbingan. Dan juga dari mungkin ada salah satu orang tua, Pak, yang
karena memang anak ini sekolah madrasah gitu ya, Pak, ya, setelah jam Mhm. satuan itu. Jadi ada salah satu wali murid yang memang, pengennya itu siswa ini dibinanya itu jangan pulang sekolah supaya tidak mengganggu, sekolah dia, sekolah madrasah tersebut gitu, Pak. Itu sih Oh, kendalanya iya yang iya, saya benar hadapi. benar juga ya. Nah itu. Kemudian selama ini bagaimana respon yang dilakukan oleh mungkin pimpinan Bu, kepala sekolah terhadap Ibu yang tentunya sebagai guru melakukan upaya secara maksimal membina siswa yang memiliki kebutuhan untuk membaca tersebut. Bagaimana Bu tanggapan daripada pimpinan di tempat Ibu bekerja seperti itu? Kalau untuk pimpinan saya sih alhamdulillah responnya positif dan sangat mendukung akan kegiatan yang saya Mmm. lakukan tersebut, Bapak. Jadi dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan, mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah, Ibu kepala sekolah sangat mendukung, kegiatan tersebut. Mhm. Baik, selama ini Ibu kan melakukan upaya tersebut tuh, apalagi di luar Ya. KBM. Bagaimana perasaan Ibu selama menjalani kegiatan tersebut? Kemudian bagaimana, tanggapan daripada rekan sejawat, "Wah ini Bu Romlah ini mungkin caper nih, cari perhatian dari pimpinan, membina di luar KBM, bahkan menyita tenaga, waktu, pikiran, materi." Nah itu bagaimana tanggapan Ibu seperti itu, di tempat Ibu bekerja? Kalau saya mana Heeh, kalau saya menghadapi rekan kerja yang mungkin ibaratnya nyinyir ya dengan aktivitas yang saya lakukan, Hmm, ya saya, ya iya pasti sudahlah ada aja Bu abaikan itu, gitu Kak. tidak Saya tidak semua ada sama aja ya Bu, itu. iya Pak, pasti ya saya hanya, ya sudahlah biarkan orang mau berpikir apa, toh saya yang menjalankan, toh saya punya niat baik untuk bisa menangani masalah, yang dihadapi oleh anak-anak gitu kan Pak. Jadi mungkin ada sebagian yang memang maksudnya ya saya ambil rekan-rekan yang masih mendukung saya seperti itu, Pak. Terkait dengan rekan-rekan yang mungkin, di belakang dalam tanda kutip, ya sudahlah biarkan saja gitu, Pak. Toh, nanti juga mereka akan melihat, Mmm, eee, apa namanya, apa yang saya lakukan ini bukan bentuk sebuah mencari perhatian terhadap pimpinan, seperti itu, Pak. iya. Ya baik Bu, alhamdulillah dari sekian waktu, kurang lebih ini 15 menit berjalan, kita sudah melakukan coaching, tentunya selanjutnya adalah sesi bagaimana kita sama-sama saling merefleksi Bu ya. Saya dulu mungkin Bu ya, untuk merefleksi, Ya silakan, Bang. tapi sepertinya refleksi ini semuanya mengarah kepada hal-hal yang positif. Apa yang saya tanyakan, apa yang saya berikan, tentunya Ibu Romlah merespon dengan baik, sesuai dengan harapan, kemudian juga apa yang kita bahas ya, tidak keluar dari konteks persoalan tempat kita bekerja, yaitu di antaranya adalah persoalan siswa, walaupun persoalan siswanya berbeda, kalau Ibu tidak bisa membaca, kalau Membaca, saya siswanya terkendala malas mengerjakan tugas yang berakibat, nilai keterampilannya kurang, seperti itu. Jadi dari pertanyaan saya alhamdulillah Ibu sudah bisa menjawab secara maksimal, sesuai dengan konteks persoalan yang terjadi, mungkin itu Bu ya. Dan saya sendiri mungkin secara pribadi kan mohon maaf ketika pertanyaan-pertanyaannya mungkin di luar atau ada yang keluar dari koridor itu, tapi saya rasa sesuai apa yang iya. saya sampaikan, saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin Ibu sekarang gantian merefleksi saya bagaimana terhadap, saya tadi sebagai coachee dan saya barusan sebagai coaching-nya Coach ya, seperti itu. Silakan iya. Bu Romlah, Eee mangga.
Ya, kalau yang saya lihat gitu, yang saya rasakan gitu ketika mereka melakukan sebuah coaching dengan Pak Ujang saat ini, alhamdulillah, seperti yang sependapat dengan Pak Ujang, bahwa dari pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan dan jawab sesuai dengan konteks gitu ya, tidak keluar dari apa yang, eee, Mmm, kita tanyakan seperti itu, Pak. Jadi, ya mungkin, iya, ke depannya kira-kira nih Bapak, kalau saya sih merefleksi Bapak alhamdulillah sudah cukup bagus gitu Pak ya. Ada hal yang mmm, mau saya tanyakan, kira-kira nih menurut Bapak, apa yang, setelah kita iya, mempraktekkan coaching dan coaching gitu kan Pak ya, coach dan coaching gitu kan Pak, kira-kira, eee, mmm, ada tidak Pak kata-kata yang mungkin, yang namanya coach itu kan katanya tidak boleh artinya untuk apa namanya, merangkum sebuah kalimat dari apa yang dipaparkan oleh si coach itu kan kita harus penuh kehati-hatian gitu ya, Pak, ya. Mungkin dari mhm. pertanyaan-pertanyaan ataupun statement yang saya lontarkan ke Bapak tadi gitu tuh, ada tidak Pak yang apa ya, yang dirasa Bu Romlan nih harusnya seperti ini gitu tuh, Pak, jangan seperti ini takut menyinggung gitu. Ada Mmm, hal yang perlu, maksudnya saya perbaiki gitu tuh, Pak, untuk ke depannya, karena saya masih saya belajar. rasa tidak, Bu, sewajarnya saja apa yang ditanyakan dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini tentunya kita intinya tidak keluar dari konteks persoalan masing-masing seperti itu. Adapun terkait pertanyaan itu wajar-wajar saja ya, tapi sesuai dengan konteks persoalan itu, Bu. Jadi tidak ada, alhamdulillah. Jadi, toh jika ada pun juga tentunya kita sebagai coaching maupun coachee tentunya harus saling memahami dan saling memaklum ya, karena kembali kepada konteks dasar manusia, yang namanya manusia kan tempatnya salah dan dosa, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, jadi saling memaklumi saja seperti itu dalam aspek kegiatan coaching supervisi akademik kali ini. Mungkin, itu Bu, kayaknya waktunya, sudah tiga Room ya, puluh Pak? 5 menit lebih, ini bagaimana Iya, nih pendapat Ibu selanjutnya? Apakah kita masih berbincang-bincang ataupun mencolek rekan sejawat lain ataupun boleh tuh, Kak, fasilitatornya? langsung ke room aja Ya, kali ya? pendapat Ibu bagaimana? Langsung ke room gitu? Iya, berarti tapi, Bu Bu Yuyun dulu ya, konfirmasi ke Bu Yuyun dulu nggak sih, Pak? Soalnya khawatir yang di room utama itu takutnya ini gitu, melakukan coaching. Dicoba aja Bu dulu. Coba ya? Enggak, semua di room masing-masing. Coba aja masuk, saya buka apa, LMS juga Coba LB saya tadi ini, deh, mhm, ya. intinya kan 30 menit lah. Udah 35 menit nih saya rekaman, Oh, udah, Pak? mhm. Udah Ya sudah, baik, eee baik Bu 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 Romlah, keluar aja dari room, apa, ini ya, ke ya, sudah belum? Belum? Belum.
Sen 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 beres.